Halo semuanya, perkenalkan saya namanya Budi. Jadi di video kali ini saya bakal membahas mengenai soal fisika, mengenai suhu dan kalor, yang khususnya ini berbicara mengenai suhu sebuah zat, baik dari air dan sebuah air raksa. Tapi kebanyakan di dalam materi tersebut itu membicarakan mengenai air. Oke, jadi sebelum itu saya ingin membahas dulu nih, apa itu suhu? Suhu itu seperti sebuah nilai atau besaran yang menunjukkan berapa kapasitas atau berapa maksimal dari tingkat sebuah zatnya gitu. Jadi misalkan ketika kita memanaskan air mendidih, air mendidih itu kan maksimal itu berapa kalornya? 100 derajat ya. 100 derajat Celcius. Nah, jadi dari situ kita udah tahu nih, oh maksimal air panas itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, nggak mungkin dong di atas 100 derajat Celcius, walaupun itu selisih banget gitu. Nah, jadi di video kali ini, aku bakal membahas mengenai terlebih dahulu tentang rumus-rumus yang kepake dalam soal suhu dan kalor. Jadi, terima kasih yang sudah memberikan contoh soal seperti ini. Ini contoh soal pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, jadi aku akan membahas mengenai rumus-rumusnya terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam fisika itu ada namanya 4 termometer yang dipakai secara umum. Yang pertama itu adalah ada namanya termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari keempat termometer ini? Sebenarnya perbedaannya itu adalah kalau di Celcius, nih, ini Celcius. Kalian harus tahu nih, di atas itu adalah titik didih, di bawah itu adalah titik beku. Nah, secara umum atau secara konstanta itu titik bekunya itu adalah 0 derajat sampai 100 derajat. Itu titik beku dan titik didih. Di Reaumur itu titik bekunya itu adalah 0 derajat sampai 80 derajat. Nah, kalian harus ingat banget nih. Ini karena ini dipakai dalam soal ulangan, dalam soal latihan, dan soal UN. Walaupun nggak ada UN sih. Oke, jadi yang ketiga itu adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu suhunya adalah 32 derajat dan 212 derajat. Dan Kelvin itu adalah berapa nih? 273 derajat dan 373 derajat. Oh maaf, ini udah mau habis stabilonya ya. Kita ganti yang lain. Nah, sebenarnya ini tuh nggak cuma konstantanya segini-gini doang. Tapi sebenarnya ini semua dibagi 20. Karena ada 4 termometer di sini, kita bagi 20. 100 bagi 20 berapa? 100 bagi 20 itu 5. Ya. 80 bagi 20 berapa? 4. Nah, di ini nih, 2 ini nih. Kalian harus ingat nih. Titik didih dikurangi titik beku. Jadi 212 dikurangi 32. Nah, cara cepatnya itu adalah 2 kurang 2 itu 0. 21 kurang 3 itu 8. 21 kurang 3 itu 18. Berarti 180. Ya, 180 bagi 20 berapa? 180 bagi 20 itu 9. Ya, 9. Oke. Nah, selanjutnya ini apa lagi? Selanjutnya ini adalah 373 dikurangi 273. Nah, pakai cara tadi, 3 kurangi 3, 0. 7 kurang 7, 0. 3 kurang 1, 1. Berarti 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, ini yang kepake nih dalam soal ulangan nih. Nah, jadi sebenarnya ada rumus cepatnya sih. Rumus cepat yang perbandingan itu seperti X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, X itu apa? X itu adalah angka termometer di saat titik tertentu. Misalkan termometer itu pada saat di Celcius itu menunjukkan angka 60. Ya udah, 60 dikurangi titik beku, 60 kurang 0 ya 60. Lalu
Yang kedua itu adalah 100 dikurangi 0 baru 0. Karena yang kita butuhkan atau yang kita cari itu adalah angka termometer di saat titik tertentu. Nah, ini rumus ini paling kepake nih. Ingat ya rumus ini ya. Baru yang kedua itu apa? Yang kedua itu saya akan membahas mengenai Pemuaian itu ada 3. Pemuaian itu ada namanya panjang, ada namanya luas ya, ada namanya volume. Nah, rumus ini apa? Rumus panjang itu adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 itu adalah panjang mula-mula. Alfa itu adalah koefisien pemuaian panjang. Delta T itu adalah suhu akhir, suhu perubahan. Rumus delta T itu T akhir dikurangi T awal. Misalnya, suhu termometer di akhir itu menunjukkan angka 60 dikurangi yang awal. Yang awal itu 0, berarti 60 kurang 0, ya 60. Nah, delta L, sebenarnya kita bisa cari L, ya kan? Berarti kita pakai rumusnya ini nih. L sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, jadi seperti ini rumusnya nih. Nah, luas bagaimana luas? Luas itu adalah A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, jadi ini sama nih. Cuman beta ini sama seperti alfa. Bedanya itu adalah rumus beta itu adalah 2 kali alfa. Dan rumus A itu adalah A sama dengan A0 ditambah delta A. Nah, ini rumusnya nih. Baru yang volume itu gimana? Volume itu rumus volume itu adalah V sama dengan V0 ditambah dikali gamma kali delta T. Nah, gamma itu ada rumusnya lagi. Gamma itu rumusnya adalah 3 kali alfa. Dan rumus dari V itu adalah V sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V itu kita pakai yang ini delta V ya. Oke, jadi ini rumusnya nih yang kita pakai nih. Mungkin aku akan membuat video mengenai part 2-nya tentang pembahasan soal ya. Kita lanjut ke rumus-rumusnya terlebih dahulu. Oke, jadi saya sudah membahas mengenai termometer umum, tentang pemuaian. Nah, tinggal satu kali lagi nih yang harus kalian ingat nih tentang konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, jadi mungkin itu yang harus kalian ingat banget nih ya. Jadi ada di dalam fisika itu ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu gimana? Konduksi itu ada rumusnya sebenarnya. Konduksi itu adalah H besar sama dengan K dikali A dikali delta T per L. H ini adalah H itu kayak gimana ya, kayak pemuaian gitu. Terus K itu adalah konstanta atau konstanta dari konduksi. Sedangkan A itu adalah luasnya seperti apa gitu. Terus delta T itu adalah perubahan suhu. L itu adalah panjang. Sedangkan konveksi itu rumusnya adalah H sama dengan H kecil dikali A masih sama ya dikali delta T. Nah, H itu masih sama seperti yang di awal. H kecil itu adalah konveksi. Oke, koefisien konveksi. A itu adalah luas, delta T itu adalah perubahan suhu. Bedanya itu gak ada L, gak dibagi L. Sedangkan radiasi itu H sama dengan Q per T. Kalor dibagi waktu. Nah, sebenarnya ada 2 rumus yang dipakai H. Itu adalah emisivitas dikali tetapan Stefan-Boltzmann dan dikali T pangkat 4 dikali A. T pangkat 4 itu adalah suhu yang diketahui dikali pangkat 4. Di pangkat 4 kan baru dikali luas penampang. Emisivitas itu ada 2. Yang hitam itu bernilai 1, yang putih itu bernilai 0. Nah,
konstanta dari Stephen Boltzmann itu berapa? Konstantanya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat 3. Nah, ini mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan mengenai rumus-rumusnya, dan di part 2 saya akan membahas mengenai soal-soal. Oke, terima kasih semuanya.